Assalamualaikum, salam sehat bro. Kali ini saya akan memberikan sedikit teori mengenai dioda. Kalian lihat ada 4 buah dioda. Ini kalau tidak salah dioda Schottky, tipenya SR5400. Ini dioda biasa, tipenya N5401, dan ini dioda biasa juga 1N4148, dan ini Zener. Nanti kita ukur. Oke, saya disclaimer dahulu. Saya akan memberi pengertian masalah dioda menurut saya tentunya, tidak menurut teori secara baku. Sekalian saja saya gambar dahulu, saya persiapkan. Oke, saya tulis saja. Jadi dioda ini kita tulis dahulu dioda. Jadi ini tipenya Schottky, ini tipenya SR5400, dan lambangnya kalian perhatikan lambang dioda. Karena ini Schottky, jadi kira-kira lambangnya ini dijadikan huruf S seperti ini. Kemudian ini dioda biasa tipenya N5401, lambangnya umum. Sedangkan ini 1N4148, lambangnya standar. Kemudian ini Zener, 5,1 volt, lambangnya kalian perhatikan bedanya. Lambang garis ini kita buat huruf seperti Z. Jadi kira-kira seperti ini. Paham ya bro? Kalian perhatikan ini saya buat semuanya anoda katoda, anoda katoda. Terlihat bro? Mudah-mudahan terlihat. Jadi yang katoda ada gelangnya. Kadang saya juga terbalik. Tapi bila saya terbalik tidak ada unsur kesengajaan. Jadi ini anoda katoda, ada gelangnya kecil nih hitam. Ini juga kecil hitam. Oke, saya akan definisikan menurut saya tentunya. Jadi saya disclaimer dahulu. Saya akan memberi pengetahuan masalah elektronik berdasarkan yang saya pahami, tapi tidak terlalu menyimpang dari yang terlalu teori. Oke, definisi dioda menurut saya yaitu suatu komponen elektronika yang dapat mengalirkan arus satu arah. Jadi bila dioda seperti Schottky ini mengalirkan arus, yang dapat mengalirkan arus dari anoda ke katoda. Ini prinsipnya semua sama, hanya Zener yang berbeda. Jadi sebetulnya Zener ini bisa dijadikan dioda sama saja untuk mengganti IN4148 bisa. Nanti kita lihat bagaimana pengaruhnya, kita ukur saja. Oke, kita ukur dahulu. Saya menggunakan auto volt. Kalian perhatikan. Ini anoda katoda. Kalian lihat, ini tegangannya 12,5. Jadi bila terbalik, kalian lihat tegangannya tetap karena arus tidak mengalir. Oke, kalian perhatikan. Lihat, hanya Zener yang menunjukkan tegangan Zener dioda. Paham ya bro? Jadi ini maksimum. Saya ulang. Ini Schottky maksimum. Ini dioda. Ini dioda. Dan khusus Zener kalian lihat menunjukkan tegangan Zener. Paham ya bro? Oke, kemudian kita balik. Oh, tidak kelihatan, ininya saja saya balik. Kalian lihat ini dioda. Bila arusnya mengalir, tegangan sesuai dengan tegangan forward dioda.
Ini Schottky, kalian perhatikan tegangannya tegangan forwardnya sekitar 0,24 volt. Ini dioda, tegangan forwardnya sekitar 0,56. Kemudian ini 1N4148, tegangan forwardnya sekitar 0,73. Dan ini Zener, tegangan forwardnya sebesar 0,84 volt. Paham ya bro? Agar video ini tidak terlalu panjang, jadi saya bagi-bagi saja agar kalian memahaminya. Oke, saya tunjukkan SR saja dahulu. Misalkan ini rangkaian, apapun diodanya, saya menggunakan SR ini. Kita kasih beban. Ini V. Jadi arus akan mengalir, kalian perhatikan. I, ada arus mengalir pada saat tegangan V di atas lebih besar daripada tegangan VF dioda. Jadi kalau ini tadi tegangannya sekitar 0,24, jadi pada saat tegangan 0,24 volt, arus baru mulai mengalir. Paham ya bro? Bila dioda ini kita ganti dengan ini, maka arus akan mengalir pada saat tegangan V input di atas 0,7. Oke, mudah-mudahan kalian paham. Kemudian yang saya terangkan sedikit, kalian lihat ini Zener. Jadi Zener ini bila kita menginginkan berfungsi sebagai penyearah, misal seperti ini. Jadi antara IN dan Zener bila dipasang anoda katodanya persis sama, maka fungsinya akan sama. Jadi dioda Zener ini berfungsi bila rangkaiannya berubah menjadi, kalian perhatikan bedanya. Ini supply, biasanya ada pembatas arus R, baru Zener. Jadi ini sebetulnya hanya definisi dioda, hanya Zener yang sedikit berbeda. Jadi Zener ini bisa dibuat seperti ini rangkaiannya yang berfungsi sebagai dioda, bisa juga dibuat seperti ini. Jadi bila seperti ini definisinya sedikit berbeda, jadi arus akan mulai mengalir, kalian lihat. Pada saat tegangan di sini, ini V, ini saya sebut V Zener. Jadi arus mulai mengalir pada saat tegangan V di atas V Zener. Oke, dan ingat dioda itu bentuknya macam-macam seperti ini. Ada yang sebut ini, ada yang menyebut dengan dioda bridge. Ini sama persis. Asal kalian memahami ini, pasti kalian memahami ini juga. Atau seperti ini dioda Schottky atau MBR, sama dengan dioda ini SR5400, hanya saja ini digabung, lambangnya IC ini lambangnya seperti ini. Jadi pin-pinnya ini. Oke, saya coba ukur, kalian perhatikan. Jadi anoda katoda, bila kita anoda dapat negatif, dia akan maksimum. Kalian lihat, akan maksimum. Dia akan mengalir bila anoda dapat positif. Khusus dioda. Kalian lihat tegangannya 0,21, artinya ini Schottky. Paham ya bro? Oke, sampai sini saja. Kalian memahami dioda saja dan bedanya dengan Schottky dan Zener. Terima kasih telah berkunjung. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.